saya dibawa kemana titik. Kayaknya saya dibawa ke suatu ruangan itu yang gelap sekali. Sedangkan saya dalam keadaan lagi sholat itu saya dibawa ke suatu tempat yang gelap. Saya nggak tahu kemana itu. Saya bilang, ya Allah ini kok gelap sekali. Karena memang gelap sekali. Saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Oten ini mengatakan kalau dia ini dibawa oleh Tuhan ke tempat yang sangat gelap. Dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa aku dibawa ke tempat yang sangat gelap? Dan Oten ini juga diwawancari oleh Saifuddin Ibrahim Bonga. Di sini kita akan membongkar kenapa si Oten ini murtad. Apakah karena memang dibawa Tuhan ke tempat yang sangat gelap atau ada sesuatu? Jadi kita juga akan membahas apa perbedaan mualaf dan murtad. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu. Silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. dulu saya memang dari Muslim, keluarga saya juga Muslim, semuanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap saya melalui banyak hal. Oten Dongeng ini mengatakan kalau dia ini Muslim, keluarganya juga Muslim, kemudian dia ini ditangkap oleh Tuhan. Jadi tentu kata tangkap ini tidak asing lagi di telinga kita. Karena kalau polisi menetapkan DPO, daftar pencarian orang, kemudian polisi ini mencarinya, akhirnya menemukan si DPO, polisi menangkap. Dan si DPO mengatakan saya ditangkap oleh pihak kepolisian di lokasi ini. Oten Dongeng ini menggunakan kata tangkap untuk Tuhan. Dia berpikir ciptaan Tuhan itu hanya planet bumi. Di dalam bumi itu ada langitnya, ada hewannya, ada tumbuhannya, ada manusianya. Jadi yang tertulis desain itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Dan itu yang tertulis desain. Masih banyak miliaran planet yang lainnya. Jadi di situ juga ada bulannya, ada bintangnya, ada meteornya. Tapi dia menggunakan kata tangkap untuk Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu hanya mengurusin manusia yang ada di planet bumi. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, kalau kita itu berbohong, kebohongan kita itu cepat atau lambat akan terbongkar. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Saya telepon teman, masih ada nggak gambar Yesus itu? Saya bilang, yang Tuhannya orang Kristen, saya bilang gitu. Teman saya bilang, udah nggak ada Mbak Tuti. Lah, kemarin aku sebelum pulang masih ada. Kenapa kok hilang? Saya bilang gitu. Itulah Tuhan menjaga saya, walaupun saya Muslim, tapi Tuhan menjaga saya. Walaupun hanya melalui gambar doang, saya belum memilikinya. Tapi saya merasakan damai sejarah hanya lihat gambar itu. Saya masih Muslim waktu itu. Saya masih pakai jilbab dan sebagainya. Ceritanya wanita ini menjadi TKW di Hong Kong, tapi di salah satu toko, di situ ada gambar Yesus. Wanita ini mengatakan dia itu setiap hari mengunjungi gambar Yesus ini. Tapi setelah dia pulang ke Indonesia, dia menggunakan handphone untuk menghubungi temannya dan bertanya kepada temannya, apakah masih ada gambar Yesus di situ? Temannya menjawab, sudah tidak ada. Wanita ini kaget, kemana gambar Yesus itu? Dan dia mengatakan, meskipun saya Muslim, saya ini dijaga oleh Tuhannya orang Kristen. Apakah ada orang Kristen yang berani menjamin kalau itu gambar Yesus asli? 100% asli Yesus itu seperti itu. Jadi wanita ini tidak tahu kalau itu gambaran siapa dan lukisan siapa. Jadi yang melukis gambar Yesus yang populer di Indonesia ini namanya David. Jadi David itu berhalusinasi, menutup matanya, membayangkan kalau Yesus itu seperti itu. Rambutnya sebahu, kulitnya mirip kebule. Jadi dia melukis. Kemudian ditempel di setiap gereja, diperjualbelikan gambar Yesus itu. Jadi itu bukan gambar Yesus asli. Nah, itu hanya lukisan dari David. Tapi di Indonesia ini mereka mengatakan kalau itu Yesus asli. Nah, kemudian kita bertanya kepada murtad, di mana Anda bertemu dengan Yesus? Saya melihat Yesus itu katanya lagi rapat bersama para nabi. Lalu bagaimana bentuk wajah Yesus itu? Apakah sama seperti yang diputus? Sama sekali nggak ada bedanya. Nah, inilah kebohongan para murtad itu. Jadi kita lanjutkan. Puji Tuhan, saya pulang di Indonesia. Berapa bulan kemudian Tuhan jawab doa saya, kerinduan saya. Saya ketemu dengan suami saya. Dari situlah Tuhan bawa saya masuk ke gereja pertama kali, yaitu melalui suami saya. Pertama kali suami datang bilang,
bilang ke saya, kalau kamu mau ikut saya, kamu harus ikut saya semuanya. Tapi bukan karena suami saya, tapi karena Tuhan yang menarik saya. Kurang dari 5 detik, wanita ini sudah berbohong. Pertama dia mengatakan pertama kali dia ke dalam gereja itu dibawa oleh suaminya. Jadi dia ini murtad dikatakan karena suaminya. Tapi selang berapa detik dia mengatakan, oh saya ini murtad bukan karena suami, tapi karena Tuhan yang menarik saya. Jadi skenario kebohongan wanita ini sudah terbongkar di sini. Tadi di awal dia mengatakan kalau dia ini ditangkap oleh Tuhan, kemudian dibawa oleh Tuhan ke tempat yang sangat gelap. Tuhan, kenapa aku dibawa ke sini? Kemudian dia katanya jadi TKW di Hong Kong. Kemudian sesudah di Hong Kong setiap harinya mengunjungi gambar Yesus. Tapi di sini dia mengatakan dibawa oleh suaminya ke dalam gereja. Tapi selang berapa detik dia mengatakan kalau dia ini murtad bukan karena suaminya, tapi karena ditarik oleh Tuhan. Apakah ada orang murtad itu karena Injil atau Bible? Mereka membuka Injil atau membaca Bible, kemudian menjelajahi, membaca. Kemudian yang sangat luar biasa mereka menemukan sesuatu. Kalau Yesus itu ternyata 100% Tuhan. Adakah menemukan seperti itu di dalam Injil? Tidak ada. Jadi kesaksian para murtadin itu dibawa oleh Tuhan. Saya ini dibawa oleh Tuhan, saya ini ditangkap oleh Tuhan. Saya ini dibawa oleh Tuhan ke dalam gelap-gelap. Silahkan lihat bagaimana kesaksian para murtadin. Jadi murtadin ini masuk ke dalam agama Kristen, urusannya dua. Itu urusan sejengkal antara perut dan kemaluan seperti wanita ini. Dia ini pindah ke agama Kristen karena perut dan kemaluan. Tapi dia mengatakan kalau dia ini ditarik oleh Tuhan. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, ada kitab suci, itu ayat kitab suci itu harus dicocokkan dengan otak kita. Kita tidak boleh membantah. Itu bukan kitab suci, itu rekayasa manusia. Tapi kalau Al-Quran, apakah ayat Al-Quran itu bisa diterima oleh otakmu? Jadi orang mualaf itu masuk ke dalam agama Islam itu karena kitab suci, karena itu menjadi pedoman kita. Mereka menjelajahi, membaca Al-Quran. Ternyata di Al-Quran itu tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Lalu bagaimana dengan Alkitab? Hancur. Kalau tentang sains, teknologi, embriologi, semuanya bertentangan. Silahkan buktikan sendiri. Atau ada orang Kristen yang mau berdebat dengan saya tentang ini, silahkan, tidak masalah. Mau debat secara live, secara tatap muka, atau kita meminta izin untuk debat di stasiun televisi di Indonesia ini. Tidak masalah. Jadi kepada teman-teman di sini, kita itu tidak boleh saling menghina, kita itu harus saling menghargai. Masalahnya, orang Kristen itu memelihara orang yang mencaci maki agama Islam. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.